إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري وجمعنا به في كل أطوارنا وعلى آله وصحبه يا نور أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nikmat kita ditambah-tambah terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang paling dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita membesarkan nikmat yang dibesarkan oleh Allah. Salah satunya yaitu adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat Islam dan nikmat iman itu adalah dua nikmat yang paling besar, nikmatani azimatani. Tapi kebanyakan orang itu sedikit yang berpaling, sedikit yang menoleh ke yang dua nikmat ini. Seandainya orang itu berpikir dengan jernih, oh aku nih bisi Islam, oh aku nih bisi iman, itu syukur benar sudah. Biar bahasanya tuh kada berduit, biar bahasanya tuh sudah ada karuan lagi sudah hidup, tapi ada dua ini, Islam lawan iman. Seandainya setiap orang itulah hakun berpikir bahwasanya alhamdulillah aku diberi Allah Ta'ala iman dan aku diberi oleh Allah Ta'ala Islam, itu sudah alhamdulillah benar. Belum lagi nikmatul ijad, belum lagi nikmat adanya penglihatan, belum lagi ada nikmatnya kita dijadikan umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa dipinta oleh kita. Makanya di sini ada seorang sahabat. Ada seorang sahabat. Jadi hadis yang ke-12 dan mungkin kita dua kali pertemuan lagi penutupan majelis. Kita menyambut Ramadan perai apa lah, menyambut Ramadan perai paling kada dua kali majelis, kalau lagi disolikin kena sekali majelis lagi penutupan sementara. Kenapa? Karena kita menyambut bulan yang sangat agung, yaitu bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita diberkahi di bulan Rajab ini insyaallah, di bulan Sya'ban kita diberkahi juga insyaallah, dan kita disampaikan kepada bulan yang sangat suci, yaitu bulan suci Ramadan. Ya Allah, la ilaha illallah. Hadis yang ke-12 ini menunjukkan bahwasanya pentingnya kita mempunyai akidah. Dan akidah tersebut harus disampaikan melalui mulut. Jangan sekedar dalam hatinya, oh aku beriman kepada Allah. Jangan dalam hati kita aku beriman kepada Allah, tapi di sini Sayyidina Muhammad menyuruh kita supaya kita melafazkan amantu billah. Harus dilafazakan. Kenapa? Supaya tambah kuat apa yang ada dalam hati. Ini adalah wa an Abi Amr wakila Abi Amrata. Siapa ngaran beliau? Sufyan bin Abdullah radhiyallahu an qala. Jadi Sufyan bin Abdullah ini berkata, qultu ya Rasulullah, aku berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang sahabat itu terkadang apabila ada kesempatan bertamu lawan baginda Muhammad, ini bertakun lawan Sayyidina Muhammad. Kita amunnya berdapat lawan guru di mana aja, beelang ke rumah guru, paling kada tuh harus ada bertakun. Kayak apa? Jangan bertakun dunia lah. Guru nak kawin guru ya, jangan nak itu. Datang wadah peguruan itu, datang wadah peguruan, apalagi guru tuha. Mun kita nih kada ada apa-apa aja sudah nak bapak nak kawin kada apa-apa mun lawan ulun. Tapi amun lawan guru-guru tuha, guru ulun nak bertakun, kenapa amalannya pian sampai istiqomah nang kuat nang ini misal. Pokoknya yang berbau akhirat aja, mun belang udah guru-guru tuha tuh. Jangan kan udah guru tuha pandir, apalagi sampai minta duit ulun pian. Nah, iya. Nah, ada jad datang udah Habib Faruk. Sekalinya guru Habib ya, ini anak nukar mobil. Tapi duitnya kurang Habib. Sama juga hendak minta tambah ya kalau Nabi ya Allah. Menyesidin paham ya Allah. Alhamdulillah menyesidin kada paham guru kada apa-apa aja. Alhamdulillah menyesidin paham aja. Ulunnya nak nukar mobil aja tapi duitnya kurang aja. Itu betakun lawan tuan guru lah.
La ilaha. Ini nah kesempatan. Nah, pegarang pertanyaannya, qultu ya Rasulullah, aku berkata wahai baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qulli fil Islam, katakan kepadaku pada agama Islam. Qulli fil Islam qaulan, satu perkataan aja nah. Satu ilmu, la as'alu anhu ahadan. Aku kada betakun lagi imbah ini kepada siapapun. Cukup lawan pian nah hendak betakun ringkasan daripada Islam itu nang kayak apa, supaya ulun kada betakun lagi lawan orang lain. Cukup pian menjawabakan, dan jawaban ini nih ulun sudah cukup, sudah kada hendak lagi betakun lawan yang lain. Nah, itu berarti orang hendak memperkuat Islamnya nih, sahabat nih. Kenapa gerang jadi banyak betakun nang kayak ini, banyak betakun masalah Islam? Kenapa? Karena emang di zaman Sayyidina Muhammad itu lagi orang hendak mencari jati diri Islam. Ini banyak yang belum nyanyar, banyaklah hanya yang masuk Islamnya banyak lah. Makanya Abi Amr atau kila Abi Umrah Sufyan bin Abdullah ini sedikit meriwayatkan hadis daripada Sayyidina Muhammad. Mungkin beliau hanya masuk Islam. Jadi betakun apa gerang yang ringkasan daripada agama Islam ini, ulun nak betakun ringkasan daripada agama apabila ulun beragama Islam. Imbah tu ulun kada betakun lagi lawan orang lain. Kada betakun lagi. Jawaban Sayyidina Muhammad lati jawami'ul kalim. Ringkas, padat. Apa bahasa biasanya lah? Ringkas, padat, berisi. Ringkas, padat, berisi. Nah, apa jar Sayyidina Muhammad? Gul, katakan amantu billah. Itu je. Katakan aku beriman kepada Allah. Ikam hendak ajar sidin ringkasan daripada agama Islam. Ringkasan daripada agama Islam napa? Qul, katakan jar Sayyidina Muhammad. Nah, apa yang dikatakan? Amantu billah, aku beriman kepada Allah. Tsumastaqim, imbahnya itu istiqomah. Katakan di muntung, aku beriman kepada Allah. Ayo, amun orang bujur-bujur mengatakan jar Sayyidina Muhammad, ikam tuh hendak tahu ringkasan daripada agama Islam. Agama Islamnya siapa yang membawa? Agama Islam ini siapa yang mendirikannya? Allah. Yang menyuruh kita untuk masuk ke agama Islam siapa? Allah. Yang mentakdirkan kita mempunyai Islam dan iman siapa? Allah. Lalu jar Sayyidina Muhammad, coba seandainya ikam mengatakan dengan bujur-bujurna, katakan aku beriman kepada Allah, itu ringkasan daripada Islam. Imbahnya tuh hendak beriman kepada Sayyidina Muhammad. Kita sudah percaya lawan Allah. Makanya i'tiqad itu ada dua. I'tiqad itu ada dua. Jadi i'tiqad kita yakin lawan Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya mewakili daripada i'tiqad yang kedua, yaitu i'tiqad apa yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dikhabarkan oleh Sayyidina, yang dikhabarkan oleh Allah apa? Beriman kepada baginda Muhammad, beriman kepada apa yang dibawa oleh Sayyidina Muhammad, beriman kepada malaikat Allah, beriman kepada rasul-rasul Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada qada dan qadar. Sebuting kuncinya, bujur-bujur ucapakan aku beriman kepada Allah. Ayo. Kita nih banyak kayak yang menyambat aku beriman lawan Allah ya. Tapi suruhan Allah Ta'ala kada digawi. Tapi suruhan Allah Ta'ala koler menggawi. Tapi suruhan Allah Ta'ala biasa-biasa aja. Pian toh, misalnya ada kekasih. Misal aja pengelah, misal Habib Umar misalnya datang ke rumah sini misalnya. Kira-kira apa jar sidin kah? Kira-kira pian hakun menggawi lah. Misalnya yang di daerah kita aja, misalnya abah guru misalnya masih hidup, datang ke kampung sini, Jasidin ayo, Jasidin, ambilakan pangan aja Jasidin, ambilakan banyu di sumur aja Jasidin. Contoh aja lah. Apakah barangnya, pokoknya disuruh Sidin apakah? Kira-kira toh, laju pada truk sekolah kita mengambilakannya kalau berabutan kalau kita. Itu orang soleh kayak apa? Amun suruhannya Allah. Ulun jar
Pengakuan kita tuh banyak, pengakuan kita. Oh, ulun jar beguru lawan si fulan itu jar. Ketika sidin menyuruh tuh nah kayak apa kita lawan suruhan sidin tah. Makanya kesimpulan jar Sayyidina Muhammad, kesimpulan daripada Islam, katakan bujur-bujur dengan yakin, dengan i'tikad jazim tanpa ada keraguan. Qul, katakan amantu billah, aku beriman kepada Allah. Ayo kita bimbing berataan mengucapkan amantu billah. Malakan hadis ini dulu. Ini jar Sayyidina Muhammad nih, jar Sayyidina Muhammad. Makanya ada di dalam wirid-wirid di Imam Ratibul Haddad itu ada kalau amantu billah. Ada itu amantu billah wal yaumil akhir. Tubna ilallah batinan wa zahir. Ada aja setiap hari itu amantu billah. Lah imbah ini imbah bulik ini perdalam makna aku tuh beriman kepada Allah. Yang kedua, nah makanya dalam surat Wal 'Asr coba biar nantilah. Wal 'asr innal insana fi khusr illa alladziina amanu ya i'tiqadnya amantu billah. Tapi harus juga diperkokoh i'tikad ini bisa goyang. I'tikad kita yang kita mengucapkan amantu billah ini bisa goyang. Diperkokoh dengan apa? Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kita harus beramal soleh. Tsumastaqim, kesimpulan daripada amal soleh yaitu kita istiqomah dengan apa yang sudah kita gawi dengan kebaikan. Ini kesimpulannya berataan di sini nih, kesimpulannya. Makanya Sayyidina Muhammad, ya Rasulullah, berikan ulun perkataan kesimpulan daripada agama Islam jar Sayyidina Muhammad, qul, katakan amantu billah tsumastaqim. Kemudian istiqomah. Istiqomah kita dalam kebaikan. Istiqomah kita dalam, makanya amun orang tuh hendak beriman kepada Allah, hendak bujur-bujur beriman kepada Allah, maka inya harus istiqomah dengan manhajnya Allah. Manhajnya Allah itu apa? Manhajnya Allah adalah ilmunya baginda Muhammad. Itu sudah kesimpulannya. Manhajnya Allah, jalannya Allah untuk menuju kesempurnaan, untuk menuju kepada kebahagiaan dunia lawan akhirat, sebuting ilmunya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dijadikan hamba Allah yang beriman bujur-bujurlah, dan mudah-mudahan kita istiqomah dalam kebaikan nangka ini, kebaikan menuntut ilmu, kebaikan dalam berbuat baik lawan orang lain, istiqomah dalam berakhlak. Pian kada tahu tanglah senyum pian ta atau kebaikan pian ta, akhlak pian bagus, istiqomah pian itu mewakili sembahyang siang, puasa siang hari dan malam beribadah semalaman. Itu ada dalam hadis Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadisnya sahih. Orang yang bagus akhlaknya, istiqomah dalam berbuat baik lawan orang lain, itu inya seakan-akan berpuasa siang harinya dan malamnya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qul amantu billah, katakan aku ini beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tsumastaqim, kemudian istiqomah atas kebaikan yang sudah kita kerjakan. Sembahyang 5 waktu istiqomah. Yang tingkat istiqomah yang paling tingginya, istiqomah itu pian ada derajah-derajahnya. Jadi yang paling tinggi makna istiqomah yaitu istiqomah dalam kewajiban. Kewajiban itu yang wajib istiqomah. Mau ulun jar pada istiqomah guru aja membaca selawat 1000 kali lain. Itu istiqomahnya bujur bagus juga istiqomah. Tapi yang dimaksud dengan istiqomah di sini adalah istiqomah kewajiban kita. Sembahyang 5 waktu istiqomah. Berbuat baik lawan orang berbuat bakti kepada kedua orang tua istiqomah. Yang wajib berpuasa Ramadan istiqomah setiap tahun. Napa pulang berzakat setiap tahun istiqomah. Silaturahmi, menyambung silaturahmi istiqomah.
Amunnya amalan-amalan kita yang setiap hari itu masuk dalam kategori wa amilus sholihat, tetap aja kita digolongkan istiqomah sekalipun adatnya itu bilangannya itu kita kada istiqomah. Oh sehari hari ini kita baca 100 salawat, isuk 200, berarti kada istiqomah, istiqomah. Istiqomah membaca salawat. Tapi bilangannya aja yang kada istiqomah, tapi baca salawatnya wa amilus sholihatnya itu yang tetap istiqomah. Oh hari ini jarulun kawang, buru aja membaca 1000 kali na istighfar, sekalinya esok kurang 500 saja, kada apa-apa, istiqomah ngarannya itu. Istiqomah yang harus istiqomah secara zahir dan secara bilangan dan secara keseluruhannya itu adalah kewajiban kita. Contohnya sembahyang 5 waktu. Siapa yang kawa menjaga sembahyang 5 waktu dengan sebaik-baiknya, maka ini masuk dalam kategori al-istiqomah khairun min alfi karamah. Istiqomah ini kawa sembahyang 5 waktu itu nah, apalagi kau berjamaah. Untung benernya kau berjamaah di masjid dan Masya Allah. Inya tuh kawa sembahyang 5 waktu, 5 waktu istiqomahnya sembahyang 5 waktu masuk ke dalam kategori inya mendapatkan lebih daripada 1000 karomat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dimasukkan dalam hamba Allah yang istiqomah insyaallah lah. Makanya apa di dalam Al-Qur'an ada kalaulah di dalam Al-Qur'an innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Amunnya hendak kesimpulannya ala inna auliya Allah la khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, ya bebuhan para aulia Allah. Kenapa garan? Karena inya bujur-bujur memahami makna amantu billah, aku beriman kepada Allah, tsumma istaqim, kemudian inya istiqomah, masuk dalam la khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Inya kada takutan lagi. Kenapa? Inya percaya lawan Allah, jadinya Allah Ta'ala tuh yang paling ditakuti. Inya kada takutan lagi lawan yang lain. Takutan fakir kada, takutan sorangan kada, takutan disariki orang kada juga, takutan dipukuli orang kada juga. Tapi jangan dicari-cari lah, jangan dicari-cari nak dipukuli orang misalnya. Aku ada takutan lagi jarum kayak itu, aku barangnya ambil nambah kajarna jadi maling katanya. Jangan. Ini makanya jangan belajar sebuku. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Dalam ayat yang lain apa? Tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nah, tatanazzalu 'alaihimul malaikatu. Kenapa garang? Karena ini sudah menjadi pangkat waliullah. La khaufun, orang yang sudah bujur-bujur amantu billah, orang yang bujur-bujur sudah percaya lah. Makanya juru ulun tadi, amunnya kita toh yakin kita toh mempunyai iman, mempunyai Islam dua buting ini nah. Amunnya kita toh sudah bujur-bujur mensyukuri dua buting nikmat ini nah ummah. Untung benar sudah. Lalu ucapkan amantu billah, lalu wa amilus sholihat amantu billah aja kah wa amilus sholihat tadi in wal 'asri innal insana lafi khusr. Manusia itu dalam kerugian kecuali dua nih, illal ladzina amanu, orang yang beriman, wa amilus sholihat, orang yang beramal sholihat, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kesempurnaan amilus sholihat, orang tuh biasanya bisa aja kalau beribadah, kalau lah beribadah lawan Allah, tapi amunnya kadada yang berwasiat sabar lawan berwasiat hak, antara kita bernasihat-nasihatan lawan apa nih, kayak ini contohnya nih. Ini kita termasuk tawasau bil haq wa tawasau bis sabr nih. Kita belajar nang kayak ini termasuk daripada ayat Quran itu, supaya apa? Supaya mengingatkan pulang semangat pulang kita beribadah. Ini nang kayak itu. Ibadah itu pasti ada masuk karena di sana hawa nafsu. Hawa nafsu itu menghilangkannya dengan tawasau bil haq. Salah satu wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, yaitu hakun hadir di majelis ilmu agama. Di majelis agama itu karena disampaikan nasihat-nasihat agama yang supaya kita beribadah itu meningkat lagi tingkat ibadah kita. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang istiqomah lah. Nah, jalannya untuk menjadi waliullah
adalah istiqomah. Istiqomah yang menghasilkan la khaufun. Dalam ayat Quran apa? Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Innal ladzina qalu, orang yang mengatakan qalu rabbuna Allah, Tuhanku adalah Allah. Umma pian namanya pian telah mulia kada. Guruku misalnya Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Mulia kada orang tuh? Mulia kada orang tuh? Apalagi inya menyambat rabbuna Allah, Tuhanku Allah. Ada lagi sudah yang dikutaninya sudah. Ada lagi kesedihannya sudah. Tapi bujur-bujur dalam hakikat sehari-hariannya bujur kada kita menyambat Tuhanku Allah. Tapi kena takutan kefakiran berarti Tuhannya fakir. Berarti Tuhannya dunia masih. Amunnya takutan masihnya miskin, berarti Tuhannya itu adalah harta. Amunnya takutan apa? Takutan lawan makhluk, berarti Tuhannya adalah makhluk. Belum lagi inya innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Kemudian ini istiqomah dengan perkataannya itu pasti menimbulkan meolah inya menggawi amal saleh. Amun orang itu apa jar tandanya jar ulun tuh mengucapkan rabbuna Allah, Tuhanku tu Allah, tandanya itu ya hakun beramal saleh. Amunnya kada mau beramal soleh, kada mau, berarti belum lagi ingin menyambat qalu rabbuna Allah. Belum lagi menyambat bahwasanya Tuhanku Allah. Orang itu bujur-bujur mengatakan Tuhanku Allah, inya gawiannya amalus solihat terus. Mudah-mudahan kita termasuk daripada hamba Allah yang kayak itulah, yang beramal soleh dan istiqomah insyaallah, maka kita mendapatkan la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kada lain dua buting la khaufun alaihim walahum yahzanun, kada lain kecuali ini adalah pangkat daripada aulia Allah yang langsung cap-capannya itu Allah Ta'ala langsung yang beri stempelnya itu Allah Ta'ala langsung dalam Al-Quran. Ala inna aulia Allah Jalla wa ta'ala ika mahdak tahukah para aulia aku, kekasih aku, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mudah-mudahan kita jadi para kekasih Allah insyaallah lah. Pada ada lagi sudah sedih kita insyaallah. Kenapa yang disedihi amun Tuhan kita Allah? Amun Tuhan kita Allah, kenapa yang disedihi lagi? Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Tuhan kita Allah, Nabi kita Sayyidina Muhammad, ding sanak kita orang-orang yang beriman, pian tahu ding sanak kita lah. Ya para aulia Allah tuh ding sanak kita. Misalnya kita malam Selasa nih kita baca manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sidin itu beriman kada? Beriman kalau lah ding sanak kita. Datu kelampaian, beriman kada orang nyalon Allah? Beriman kalau lah ding sanak kita. Mau untungnya bang kita? Untung benar kitanya aja lagi kayak apa bujur kada kita menyambat bahwasanya orang beriman itu adalah ding sanak kita. Dan mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah lah. Itu aja, mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Mudah-mudahan kita termasuk daripada hamba Allah yang istiqomah insyaallah, istiqomah dalam beramal soleh insyaallah, istiqomah dalam kita mengatakan Allah adalah Tuhan kita insyaallah, dan istiqomah dalam kewajiban insyaallah, dan istiqomah tersebut insyaallah membawa kita kepada husnul khatimah. Al istiqomah tuaddi ila husnul khatimah. Dan istiqomah itu membawa kepada sa'adah, dan istiqomah itu membawa kita kepada an-najah fid dunya wal akhirah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya insyaallah, dan mudah-mudahan apa yang pian hajatkan qabul insyaallah. Hari Jumat kena jangan kada ingat tempulun ini majelis ini kan hari Jumat, jangan kada ingat membaca Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah. Ulun pang yang babinian kayak apa jar? Yang babinian kada sembahyang Jumat ulun jar. Ya apa? Baca di rumah. Dengari kena muni kau tuh speaker masjid tuh nyaringi sedikit. Khusus hari itu aja dulu. Jangan juga cari khotib yang ada paham. Ini khotibnya ini siapa nih khotibnya nanti pada artinya yang bilalnya jangan setumat benar, baca selawat digimiti sedikit. 35 kali kan banyak loh. 35 tuh banyak. 35 kali itu banyak. Kadar setumatan, maka di antara itu aja yang jar ulama tuh belabih pang boleh lagi sudah dengar, amun sudah
khatib sudah alhamdulillah itu udah ngari kada boleh lagi kita membacaan kena lagu jadinya ingatakanlah amun yang sudah khatib tuh naik ke atas lalu membaca alhamdulillah, jangan ada yang membacaan lagi kok Ahmad Rasulullah Muhammad Rasul kurang lagi guru aja belum tuntung lagi, jangan lagu kena kada dapat pahala Jumat kita. Jadi kayak apa, paham khatib, paham juga Bilal yang baca salawat, jangan juga lay benar yang membaca besyair. Kuncinya di Bilal lawan di khatib Ahmadu Rasulullah Muhammadur Rasulullah. Dinyatakan tapi yang bagusnya itu ketika mengucap nama Ahmadu Rasulullah Muhammadur Rasulullah jangan dicampur dengan dunia. Allah Ta'ala paham aja, minta husnul khotimah, itu rezeki yang paling umal pian lah. Husnul khotimah nih cobalah lu betakun pian ngumpulkan harta terus harta sekalinya mbah hendak meninggal awak bebau orang pada jijik yang dibawa 3 atau 5 kain kapan aja lebih nanon lagi ya, itu dia yang dibawa mbah tuh pulang kena di dalam kubur sorangan gelap amunnya pada husnul khotimah apalagi harta yang hendak dicari nah apalagi mana mobil kita, ayo mobil masukkan mobil dalam kubur kada kawa juga masukkan harta yang miliaran itu dalam enggak senapa juga jalan malaikat aku udah hendak duit jalan malaikat. Husnul khotimah itu paling penting. Minta rezeki. Ini karena amunnya sudah Allah Ta'ala tuh paham aja. Allah Ta'ala paham aja. Mungkin kita ma'amalakan karena Allah yang memberi rezeki. Ingatkanlah itu adab orang. Apalagi di dalam masjid. Salim bin Abdullah bin Umar Al-Khattab. Cucunya Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika itu datang Hisham, raja di zaman dinasti ketika itu. Ketika itu beliau lagi tawaf tawaf di Baitullah. Ini kita belajar adab lawan Allah lah. Tawaf. Ketika beliau tawaf sekalinya datang Hisham. Wahai Salim, adakah yang ikam hendak dari aku tempul aku baik? Aku kadang minta dunia di rumahnya Allah yang mempunyai dunia. Apalagi aku minta dunia lawan ikam ini lain ampun dunia. Aku lawan yang ampun dunia aja kada wani minta di dalam rumahnya. Aku kada wani minta dunia di dalam rumahnya Allah. Oke, mungkin itu keluar ya. Imbah keluar ikam lain ampun dunia, jadi aku kada hendak minta lawan ikam. Jangannya ikam yang ampun dunia, aku minta lawan ikam. Akhirnya ketahuan bahwasanya orang yang bujur-bujur zuhud tuh kayak itu. Dinyatakan di dalam rumahnya Allah jangan dicampur lawan minta dunia. Allah Ta'ala paham aja. Ya Allah, ulun hendak dunia, apalagi Ahmad Rasulullah. Mudahan dapat mobil, mudahan dapat apa. Rumahnya duit banyak, macam-macam. Dunia minta di rumahnya Allah. Kita kurang adab. Yang harus kita minta itu apa? Sebutin. Kenalah. Ini supaya lah orang-orang yang dulu kada apa-apa lah jadinya supaya rezeki dapat. Itu bagus saja. Tapi kita hendak naik kelas lagi. Jangan itu aja saben tahun rasanya ulun minta duit itu aja Pak. Ya, membaca Ahmad Rasulullah supaya sugih guru ajar. Sugih itu ya husnul khotimah. Husnul khotimah yang sugih. Kain kapan yang dibawa, awak yang berbau busuk nih itu pulang. Di dalam kubur lawan binatang-binatang aja. Itu kan apa lagi yang dihimungakan imbahnya itu umumnya kada husnul khotimah yang dihimungakan. Makanya setiap kali hadir atau membaca burdah atau membaca apa jangan pernah tertinggal. Ya Allah beri ulun husnul khotimah, ya Allah rezeki ulun ya Allah. Rezeki yang sangat luar biasa itu adalah husnul khotimah. Kita kada tahu ditemui apa, tapi mudah-mudahan kita dipanjangkan umur insyaallah lah, sehat badan insyaallah. Hajat kabul dunia akhirat. Ingatkanlah minta husnul khotimah. Yang kedua selamat dunia akhirat. Yang ketiga bersama dengan Sayyidina Muhammad, masuk surga dengan Sayyidina Muhammad. Ini itu aja minta Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah. Kenapa mau berjuang kada dapat duit kena kada sugih ka tenang aja. Amun pian beparak amun itu kabul insyaallah nya beparak aja dunia kena.
Nah, itu aja yang mau sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Hajat kabul dunia akhirat insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi wa ashabihi jami'i ibadillah salihin.